Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Aziza dari kelompok 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam dinasti Fatimiyah, Ayyubiyah, dan Mamluk di Afrika Utara. Yang pertama, saya akan membahas tentang dinasti Fatimiyah. Kelahiran Daulah Fatimiyah bermula dari gerakan keagamaan yang dikembangkan oleh kelompok Syiah Islamiyah. Setelah Imam Ismail wafat pada tahun 762 Masehi, kelompok ini melakukan misi politis melalui gerakan bawah tanah untuk menghindari pemberangusan kelompok Syiah oleh Daulah Abbasiyah. Imam Muhammad Al-Mahdi sebagai penggantinya memutuskan menyembunyikan keberadaannya dan seluruh keturunannya serta mengutus para dai untuk menyebar luaskan paham Syiah sehingga mereka dapat menaklukkan Afrika Utara dan mendirikan Daulah Fatimiyah. Hal ini juga didorong runtuhnya Daulah Al-Aghlabiyah oleh Abu Abdullah di Rikadah, ibu kota Daulah Fatimiyah yang dahulunya ibu kota Daulah Al-Aghlabiyah. Pertama kali Daulah Fatimiyah memproklamirkan diri sebagai negara yang merdeka yang independen, dan khalifah pertamanya adalah Ubaidillah Al-Mahdi. Selama kurun waktu 262 tahun, Fatimiyah telah mencapai kemajuan yang pesat terutama pada masa Al-Mu'iz, Al-Aziz, dan Al-Hakim. Kemajuan-kemajuan itu mencakup berbagai bidang, yaitu kemajuan dalam bidang perdagangan, kemajuan di bidang seni, dalam bidang pengetahuan bidang ekonomi, dan bidang keamanan. Yang kedua ada dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Yusuf bin Ayyub itu pada tahun 1774 sampai 1193 Masehi. Keberhasilan Saladin membuat namanya tersohor di tengah-tengah bangsa Mesir. Orang-orang Mesir, Syiah, Turkoman, Sunni bersatu dan memandangnya sebagai champion atau juara. Setelah wafatnya Nur al-Din, Saladin menjadi orang terpenting dan dapat mempersatukan Mesir dan Syria. Mesopotamia dan Yaman, orang-orang Kurd yang Turkoman juga ikut bergabung dengan pasukan perang Saladin. Dan peradaban pada masa dinasti Ayyubiyah adalah bidang arsitektur dan pendidikan, bidang filsafat dan keilmuan, bidang industri, bidang perdagangan, bidang militer. Yang ketiga adalah dinasti Mamluk. Kata Mamluk berarti budak atau hamba yang dibeli dan dididik dengan sengaja agar menjadi tentara dan pegawai pemerintah. Pada Mamluk dinasti Ayyubiyah berasal dari Asia Kecil, Persia atau Iran, Turkistan, dan Asia Tengah. Mereka terdiri atas suku bangsa Turki, Sum, Rusia, Kurdi, dan bagian kecil dari bangsa Eropa. Kerajaan Mamluk dibagi menjadi dua periode berdasarkan daerah asalnya. Golongan pertama dinamakan Mamluk atau Bahri, itu pada tahun 1250 sampai 1389 Masehi, yakni berasal dari kawasan Kipchak atau Rusia Selatan, Mongol, dan Kurdi. Golongan kedua dinamakan Mamluk Bujri atau Bajriyah, itu pada tahun 1389 sampai 1517 Masehi, yakni berasal dari etnik Siraukus di wilayah Kaukasus. Golongan kedua inilah yang berhasil bertahan untuk kekuasaan pada dinasti Mamluk. Berdirinya dinasti Mamluk berasal dari ambisi seorang Mamluk, seorang wanita yang bernama Shajar al-Dur, yakni istri Sultan Saleh, untuk menjadi seorang sultan dengan menggunakan berbagai macam konspirasi. Dia tercatat sebagai satu-satunya penguasa wanita muslim di kawasan Afrika Utara dan Asia Barat. Sekaligus diabadikan namanya dalam kepingan mata uang dan sholat Jumat. Dalam pemerintahannya, Shajar selalu memberi semangat kepada panglima-panglima pemerintahan dengan memberi mereka tanah-tanah pinjaman dan mengurangi pajak-pajak untuk mengambil hati rakyatnya. Kecakapan yang luar biasa tersebut membuktikan bahwa seorang wanita dapat memikul tanggung jawab negara meskipun tradisi-tradisi Islam tidak mendukung prinsip seperti ini, sehingga ia memutuskan menikah dengan Izzuddin Aibak.
peradaban pada masa dinasti Mamluk itu dalam bidang ekonomi, dalam bidang ilmu pengetahuan, dalam bidang seni, itu terdapat berbagai macam ornamen atau dekorasi terali. Ya, selebihnya bisa kalian baca di makalah yang sudah saya kirim. Penutupnya adalah Syiah Islamiyah adalah salah satu faksi dalam Syiah al-Ista Asyariyah yang mengakui Islam bin Ja'far Shodiq sebagai imam ketujuh setelah Imam Ja'far Shodiq. Islamiyah berpendapat bahwa kematian Ismail 762 Masehi beberapa tahun sebelum Ja'far tidak menghilangkan haknya sebagai imam karena telah dibaitkan sebelum kematiannya. Setelah kematian Imam Ja'far, mereka mengangkat Muhammad bin Ismail sebagai penggantinya. Sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.